Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini Ibu akan melanjutkan materi pelajaran IPA ya. Minggu lalu kita Ibu telah memberikan materi pembelajaran mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, itu ada tumbuhan dan hewan yang Ibu kasih materinya dalam bentuk PowerPoint. Itu kan mengenai tumbuhan dan hewan. Nah, ada juga sistem gerak pada manusia ya, tapi dalam bentuk penjelasannya itu dalam bentuk video. Nah, videonya kemarin udah pada dilihat belum? Nah, sekarang Ibu akan mereview ulang aja lagi ya, biar kalian lebih paham lagi mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, langsung saja. Sistem gerak pada manusia ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai susunan rangka manusia, persendian, dan otot. Nah, yang pertama itu mengenai susunan rangka manusia terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu mengenai rangka manusia. Nah, gerak pada manusia ini melibatkan tulang atau rangka, otot, sendi, dan saraf. Nah, kalian itu kalau misalnya bergerak itu melibatkan tulang, otot, sendi, dan saraf. Nah, rangka manusia ini terbentuk dari tulang dan merupakan rangka endoskeleton. Nah, endoskeleton itu apa? Yaitu rangka yang berada dalam tubuh atau terbungkus otot. Oke. Nah, fungsi rangka sendiri bagi manusia yaitu yang pertama untuk menegakkan tubuh, yang kedua memberi bentuk tubuh, yang ketiga sebagai alat gerak pasif, yang keempat tempat melekatnya otot, yang kelima melindungi organ penting, dan sebagai tempat pembuatan sumsum. Nah, tulang ini berdasarkan bahan pembentuknya ada 2. Yang pertama itu tulang rawan atau disebut kartilago. Nah, tulang rawan ini banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. Nah, tulang rawan ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini bentuknya seragam. Contohnya itu tulang rawan hialin ada di dinding trakea, ujung tulang tungkai dan lengan anggota badan, serta pada sendi tulang. Kemudian tulang rawan elastis. Nah, tulang rawan elastis ini bersifat lentur. Contohnya pada daun telinga dan hidung. Kemudian contoh yang ketiga itu tulang rawan serabut. Nah, atau bisa disebut dengan fibrosa, bersifat kuat dan kurang lentur. Contohnya itu antar tulang rusuk belakang. Nah, kemudian yang kedua tulang terbagi menjadi tulang keras atau bisa disebut dengan osteon. Nah, tulang keras ini mengandung banyak zat kapur dan sedikit zat perekat. Kalau yang tulang rawan tadi banyaknya zat perekat ya. Nah, tulang keras ini berdasarkan sifat bahan penyusunnya dibagi menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Nih, ini struktur tulang dapat dilihat ya sama anak-anak sendiri. Oke, lanjut. Kemudian tulang keras ini berdasarkan bentuknya ada 4. Yang pertama itu tulang pipa, bentuknya bulat memanjang, contohnya tulang lengan. Yang kedua tulang pipih, bentuknya pipih, contoh
tulangnya itu tulang dada dan rusuk. Kemudian tulang pendek berbentuk bulat dan pendek, contohnya tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki. Yang keempat, tulang tidak beraturan, bentuknya itu kompleks, contohnya tulang rahang dan tulang belakang. Nah, sumsum tulang yang mengisi rongga bagian dalam tulang itu terdiri dari sumsum merah. Nah, sumsum merah ini dia menghasilkan sel darah merah, dan sumsum kuning. Sumsum kuning ini berisi lemak. Kemudian, berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka tubuh manusia terdiri atas tulang penyusun tengkorak, tulang penyusun badan, dan tulang penyusun anggota badan atau gerak. Nah, ini merupakan macam-macam dari tulang rawan ya, yang Ibu bilang tadi. Yang A, yang ini merupakan tulang hialin, tulang rawan hialin yang A. Yang B ini merupakan tulang rawan elastis. Nah, yang C, yang ini merupakan tulang rawan serabut atau bisa disebut fibrosa. Oke, seperti ini gambarnya ya. Nah, yang ini contoh dari tulang, macam-macam tulang yang Ibu sebutkan tadi. Tulang keras itu terbagi menjadi 4 ya bentuknya. Nah, ini dia yang A, tulang pipa, yang B, tulang pipi, yang C, tulang pendek. Ini yang D, tulang tak beraturan. Yang D, tulang tak beraturan. Seperti ini ya contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka tubuh manusia itu terdiri atas tulang penyusun tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terdiri atas 2. Yang pertama bagian kepala atau tempurung kepala. Yang kedua, yang ini bagian muka atau wajah. Nah, yang pertama itu bagian tempurung kepala terdiri dari tulang kepala belakang 1 buah, tulang kepala baji 2 buah, tulang ubun-ubun 2 buah, tulang pelipis 2 buah, tulang dahi 1 buah, tulang tapis 2 buah. Nah, nih kalian bisa lihat sendiri ya, itu di gambarnya. Nah, kemudian yang ini bagian muka terdiri dari tulang rahang atas 2 buah, rahang atas, dan kemudian terdiri dari tulang pipi 2 buah. Nah, tulang pipi ini terbagi lagi ke dalam menjadi tulang rahang bawah ada 2 buah, tulang mata 2 buah, tulang langit-langit 2 buah, pangkal lidah 1 buah, tulang hidung 2 buah. Nah, ini gambarnya ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang kedua itu tulang badan. Tulang badan terdiri dari yang pertama tulang belakang terdiri dari 33 ruas. Nah, 7 ruas tulang leher, bagian atas disebut tulang atlas. Kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang kelangkang, 5 ruas tulang pinggang, 4 ruas tulang ekor. Nah, ini gambarnya ya. Bisa dilihat sendiri ya sama anak-anak. Jelaskan gambarnya. Oke. Lanjut. Yang kedua, tulang dada. Nah, tulang dada ini terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang taju pedang. Nah, ini gambarnya ya.
Kemudian ada tulang rusuk yang terdiri dari 12 pasang, yaitu rusuk sejati 7 pasang, rusuk palsu 3 pasang, rusuk melayang 2 pasang. Nah, yang keempat itu gelang bahu. Gelang bahu itu terdiri dari 2 tulang selangka, 2 tulang belikat. Nih tulang belikat, itu tulang selangka gambarnya ya. Diperhatikan ya. Yang sebelah kiri tampak depan, yang sebelah kanannya dari belakang. Oke. Yang kelima itu gelang panggul. Nah, gelang panggul ini terdiri dari tulang ilium atau usus 2 buah, tulang kemaluan 1 buah, tulang duduk 2 buah. Nah, ini gambarnya ya. Bisa dilihat sendiri. Kemudian yang ketiga tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini terdiri dari anggota gerak atas atau lengan, yaitu tulang lengan atas 2 buah, tulang lengan bawah atau tulang hasta, dan tulang pengumpil. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan. Nah, ini contoh gambar dari tulang dada dan tulang rusuk. Sebelah kirinya 7 pasang tulang rusuk sejati, yang di bawahnya 3 pasang tulang rusuk palsu. Kemudian ada di belakangnya 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, dapat dilihat sendiri ya sama anak-anak. Oke, lanjut. Nah, ini tulang anggota gerak bagian atas atau tangan, bagian tangan ini dan lengan. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini contoh tulang pipa, yaitu tulang lengan atas. Nah, itu tanda panah. Itu tulang pipa namanya. Kemudian yang di bawah contoh tulang pendek, tulang pergelangan tangan. Oke, selanjutnya yang kedua anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah ini terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering dan tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang ruas jari kaki. Nah, ini dia ya tulangnya. Ini tulang paha, tempurung lutut, pergelangan kaki, telapak kaki, tulang ruas jari kaki. Oke, lanjut kita masuk ke sendi. Sendi ini disebut artikulasi atau hubungan antar tulang. Nah, sendi ini berdasarkan kemampuan geraknya dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, yang ketiga itu sendi gerak atau diartrosis. Nah, sendi mati ini dia hubungan antar tulangnya tidak dapat digerakkan, jadi dia sendinya tuh sendi mati, makanya disebut sendi mati. Contohnya itu hubungan antar tulang tengkorak. Nah, kemudian yang kedua itu sendi kaku, hubungan antar tulangnya dapat digerakkan secara terbatas. Nah, contohnya apa? Misalnya hubungan antar tulang belakang dan hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Kemudian yang ketiga itu sendi gerak atau diartrosis. Nah, hubungan antar tulang ini dapat digerakkan dengan leluasa. Nah, ada 5 sendinya tuh. Yang pertama sendi engsel. Nah, sendi engsel ini digerakkan ke satu arah saja, contohnya lutut dan siku. Kemudian sendi putar. Nah, bergerak dengan cara memutar, contohnya tulang atlas dan tulang pemutar pada kepala. Coba gerakan kepalanya itu ya. Putar enggak? Kemudian sendi plana. Nah, sendi plana ini digerakkan kedua arah dan permukaannya berbentuk pelana kuda, contohnya tulang telapak tangan dan ruas jari. Kemudian sendi peluru. Nah, sendi peluru ini bisa gerakannya ke segala arah, contohnya
tulang lengan atas dengan gelang bahu. Kemudian sendi luncur. Nah, ada juga namanya sendi luncur ya. Nah, permukaan sendi ini datar sehingga memungkinkan gerakan ke depan, ke belakang atau kiri kanan. Contohnya hubungan antar tulang telapak tangan atau kaki. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, Nak. Yang A sendi peluru, yang B sendi engsel, yang C sendi pelana, yang D sendi putar. Oke. Kita masuk mengenai otot. Nah, otot ini terbagi menjadi 3. Nah, otot ini kalau di dalam tubuh manusia disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, ada 3 macam ototnya. Otot itu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, bisa dilihat sendiri ya, itu anak-anak semua. Ciri-ciri otot polos itu berinti satu, berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, bekerja tak sadar, lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Terdapat pada alat-alat dalam tubuh seperti sistem peredaran darah dan pencernaan. Kemudian yang kedua itu otot lurik. Nah, dia memiliki inti banyak, bentuknya silindris, tampak seperti lurik, kemudian bekerja secara sadar dan terdapat pada alat-alat gerak atau rangka. Kemudian otot jantung, dia berinti banyak, kemudian berbentuk cabang-cabang dan lurik, kemudian bekerja tak sadar, terdapat pada jantung. Nah, ini ya contohnya, gambarnya itu otot polos, otot lurik, otot jantung. Oke. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada tulang dan otot. Nah, gangguan dan kelainan pada tulang dan otot ini biasanya disebabkan karena kecelakaan, kekurangan gizi, karena penyakit atau usia lanjut, dan ada beberapa faktor keturunan lainnya. Nah, yang pertama itu gangguan dan kelainan tulang. Kelainan tulang ini ada yang bisa menjadi patah tulang atau retak tulang karena kecelakaan. Kemudian ada rahitis. Rahitis ini kakinya itu bengkok, bisa berbentuk O atau X. Pasti kalian pernah lihat itu. Kemudian yang ketiga itu artritis rematik. Itu biasanya penyakit menurun yang ditandai oleh jaringan penghubung dalam sendi mengeras. Itu biasanya pada orang-orang yang memiliki asam urat ya. Kemudian yang D, skoliosis. Nah, skoliosis ini tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, itu ada gambarnya ya. Nih, skoliosis seperti ini ya. Kemudian lordosis. Nah, lordosis tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Kalau lordosis ke depan. Terus kalau kifosi tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Oke. Yang kedua itu gangguan dan kelainan otot. Nah, gangguan dan kelainan otot ini ada yang namanya kram, nyeri otot, kemudian polio. Nah, polio ini disebabkan oleh virus pada saraf yang mengendalikan gerakan otot rangka. Kemudian ada sawan. Nah, sawan ini merupakan kontraksi dari beberapa kelompok otot yang tidak terkoordinasi. Jadi kayak nggak normal gitu dia. Kemudian keseleo. Nah, keseleo ini terjadi di daerah sendi dan ligamen sendi. Oke, cukup sekian ya materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu terangkan kepada anak-anak dapat diserap dan dipahami oleh anak-anak semua.
Oke, apabila ada pertanyaan atau yang ingin ditanya, hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung japri ibu aja ya. Oke, ibu tutup materi pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.